Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas konsep dan fenomena kuantum asesmen 2 nomor 1. Nah, di sini diketahui panjang gelombang terpendek dihasilkan pada tabung adalah diketahui lambda sama dengan 6,21 kali 10 pangkat min 13 meter. Jika H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8, besar tegangan tersebut adalah. Berarti yang ditanya V ya. Ini hubungannya adalah energi sama dengan Hc per lambda. Energi itu bisa diganti jadi Q kali V sama dengan Hc per lambda. Berarti V sama dengan Hc per lambda kali Q. Oke. Nah, H itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Lambda itu adalah 6,21 kali 10 pangkat min 13. Elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Nah, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat ini sama ini jadinya min 2 nanti ya, min 2 kali 10 pangkat 8. Berarti jadinya 2 kali 10 pangkat 6. Atau bisa juga kita buat 2,0 kali 10 pangkat 6. Oke adik-adik, jadi jawabannya adalah yang D. Baiklah, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Cahaya foton dengan panjang gelombang diketahui itu lambda sama dengan 2 ampere, yaitu 2 kali 10 pangkat min 10 meter. Menumbuk sebuah elektron di udara sehingga foton menyimpang dengan sudut 60 derajat. Jika massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 min 31 dan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8, panjang gelombang foton setelah bertumbukan, berarti lambda aksen. Nah, jadi di sini untuk mencari lambda aksen kita gunakan rumus lambda aksen dikurang lambda sama dengan AM kali C 1 dikurang cos theta. Berarti lambda aksen itu nanti adalah 6,63 kali 10 pangkat min 4 dibagi 9,1 kali 10 pangkat min 31. Dikali 3 kali 10 pangkat 8, 1 dikurang cos 60 ditambah lambda. Nah, ini hasilnya nanti adalah 0,4 kali 10 pangkat min 11 cos 60 itu 1 dikurang setengah ditambah 2 kali 10 pangkat min 10. Berarti ini 0,24 kali 10 pangkat min 11 dikali setengah ditambah 2 kali 10 pangkat min 10. 0,12 kali 10 pangkat min 11 ditambah 2 kali 10 pangkat min 10. Ini jadikan pangkat 10 0,012 kali 10 pangkat min 10 ditambah 2 kali 10 pangkat min 10. Yaitu 2,012 kali 10 pangkat min 10. Jadikan ke Armstrong 2,012 Armstrong. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 3, sinar X memiliki energi lebih besar dibandingkan dengan cahaya tampak karena jadi energi sinar X itu lebih besar daripada energi cahaya tampak. Energi cahaya tampak apakah itu benar? Nah, energi X mana dia? Sinar X ini ya, frekuensi X kan lebih besar daripada cahaya tampak nih. Berarti frekuensi X lebih besar daripada frekuensi cahaya tampak. Nah, itu ya karena frekuensi. Berarti jawabannya adalah berarti berbanding terbalik. Berarti lambda X ini kecil daripada lambda cahaya tampak. Berarti panjang gelombang sinar X lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak. Jadi jawabannya E. Nomor 4. Nah, nomor 4 di sini sinar X dengan panjang gelombang berarti diketahui lambda sama dengan 0,3 nanometer atau sama 3 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, dihamburkan balok karbon besar cepat rambat cahaya berarti C sama dengan 3 kali 10 pangkat
8 meter per sekon, dan massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Jika radiasi yang dihamburkan membentuk sudut theta 90 derajat, nah ini langsung aja kita cari ya, kan nanti theta itu hubungannya adalah nanti 1 kurang cos theta, berarti 1 kurang cos 90. Nah, 1 cos 90 itu 0 ya, berarti 1. Nah, ini maksudnya bukan energi kinetik elektron yang dihamburkan ya, berarti energi kinetik ya, energi aja ini ya, soalnya pas dicari energi kinetik itu nggak ada jawabannya ya, berarti energi, jadi yang ditanya itu energi aksen ya. Nah, jadi kita cari dulu lambda aksen. Nah, lambda aksen itu menggunakan rumus lambda aksen dikurang lambda sama dengan H M massa elektron kali C dikali 1 cos theta dikurang cos theta. Berarti lambda aksen sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 per massa elektron 9,1 kali 10 min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8. 1 dikurang cos theta itu kan 1. Berarti ini pindah ruas tambah lambda. Berarti ini kan dapatnya 0,24 kali 10 pangkat min 11 ditambah 3 kali 10 pangkat 10. Kita jadikan ke ini pangkat 10, 0,024 kali 10 pangkat min 10 ditambah 3 kali 10 min 10. Nah, ya kan? Berarti jadinya adalah 3,024 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini dapat lambda aksen, baru kita bisa cari E ya. Ya ampun. Ya. Berarti untuk nyari E aksen adalah HC per lambda aksen. Berarti 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 per lambda aksen 3,024 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini dapat hasilnya nanti adalah 6,8 kali 10 pangkat min Joule ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh di komen di kolom komentar, kita diskusikan ya. Baiklah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Di sini diketahui pada percobaan hamburan menggunakan berkas sinar X diketahui fraksi perubahan panjang gelombang. Berarti diketahui ini adalah delta lambda per lambda sama dengan 8%. Nah, delta lambda per lambda itu 8% itu kan sama dengan 8 per 100. Dibagi 4 ini 2, dibagi 4 ini 25. Berarti delta lambda per lambda sama dengan 2 per 25. Nah, berarti lambda aja berarti 25 per 2 ya. 2 per delta lambda. Nah, yang ditanya itu, oh ya kita jabarkan dulu ya. Jadi sudutnya itu adalah 127 derajat. Nah, nanti kan kita gunakan cos 127 itu ya. Cos 127 itu sama dengan min 3 per 5. Berarti Berarti nanti di situ adalah 1 kurang cos theta atau 1 dikurang 127. 1 kurang 127 adalah 1 dikurang min 3 per 5. Berarti nanti jadinya adalah 1 ditambah 3 per 5. Ini kita samakan penyebutnya 5 per 5. Berarti jadinya adalah 8 per 5. Berarti 1 kurang cos 127 itu 1 kurang cos 127 itu adalah 8 per 5 kan. Nah, baru kita gunakan di sini kata kuncinya dari sini ya. Nah, jadinya di sini lambda sama dengan 25 per 2. Delta lambda itu kan dari sini ya, lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per MC 1 kurang cos theta. Nah, jadi ini kan sama dengan delta lambda kan. Berarti jadinya delta lambda kita ganti HM kali C. 1 kurang cos theta itu adalah 8 per 5. Ini coret, ini 4, ini coret, 5. Berarti lambda sama dengan 5 kali 4 adalah 20. 20 HM kali C, sehingga jawabannya adalah yang E ya. Oke, paham adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Soal nomor 6, sebuah foton memiliki panjang gelombang 0,04 Armstrong berada di sekitar inti berat. Kemudian foton tersebut musnah dan menghasilkan materi positron elektron. Nah, berarti di situ yang diketahui adalah
berarti yang udah terhambur ya, diketahui itu adalah lambda aksen 0,004 Armstrong. Jadikan ke meter adalah 4 kali 10 pangkat min 13 meter. Kemudian, apalagi energi kinetik positron dihasilkan 3 kali energi kinetik elektron. Berarti energi kinetik EK positron sama dengan 3 kali energi elektron ya, 3 kali energi elektron. Energi kinetik elektron, EK elektron. Nah, kata kuncinya di sini ya. Jadi yang ditanya itu, berapa nilai dari EK elektron dan EK positron. Nah, jadi pertama kita cari dulu E0. E0 itu, oh ya, buat dulu tulisan jawab ya. Jawab. Pertama kita cari dulu E0. E0 itu adalah mc kuadrat. M itu berarti massa ini ya, M0. M0 ya, 9, oh ya, ini dijadikan dalam bentuk volt. Nanti gini aja ya. Energi elektron itu kan 9,1 kali 10 min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu adalah, oh ya, kita bagi dengan, supaya hasilnya dalam bentuk elektron volt. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, jadi dapatnya dalam bentuk elektron volt, yaitu 0,511 mega elektron volt. Oke. Kemudian baru kita cari E aksen. E aksen itu adalah HC per lambda aksen. Berarti 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 13. Nah, itu hasilnya nanti adalah 4,972 kali 10 pangkat min 13. Nah, supaya dia, ini kan joule, supaya dalam bentuk mega elektron volt kita, oh ya, tunggu, dia mega elektron volt ya, berarti di sini harus kita rubah ke dalam, ini dikali, kalau mega elektron volt itu bukan min 19 ya, min 16 ya, dalam bentuk mega elektron volt. Ini min 34 tinggal ya, berarti nanti dalam bentuk mega elektron volt ya. Nah, ini juga nih, berarti 1,6 kali 10 pangkat min 16, supaya hasilnya nanti dalam bentuk mega elektron volt. Nah, jadi hasilnya itu nanti adalah E aksen sama dengan 3,108 mega elektron volt. Nah, berarti untuk mencari energi kinetik itu adalah, berarti energi kinetik elektron itu adalah E aksen dikurang E. Berarti 3,108 dikurang 0,511. Nah, itu nanti dapat hasilnya adalah 2,59 mega elektron volt. Nah, berarti kalau untuk energi kinetik positron itu kan 3 kali energi kinetik elektron. Berarti 3 kali 2,59. Itu adalah dapat nanti 7,791 mega elektron volt. Sehingga jawabannya itu nggak ada ya. Tidak ada. Atau F aja lah kita buat ya. F berarti energi kinetik elektron 2,59 mega elektron volt dan 7,791 mega elektron volt. Nomor 7, sebuah elektron dan foton memiliki kecepatan yang sama, berarti kecepatan elektron sama dengan kecepatan foton, serta panjang gelombang elektron sama dengan panjang gelombang foton. Fakta yang benar terkait tersebut. Nah, ini hubungannya adalah ke momentum ya. Momentum itu rumusnya adalah H per lambda, berarti M kali V sama dengan H per lambda. Berarti nanti V sama dengan H per M kali lambda. Nah, berarti, jadi kan kalau kita bandingkan P elektron banding P foton, berarti itu adalah, kalau misalnya dia ininya sama ya, kecepatannya sama dan panjang gelombangnya sama, tuh ini kan konstanta. Ini konstanta kan? Otomatis ya artinya P-nya yang sama.
Sehingga jawabannya itu adalah nanti yang A. Momentum elektron foton adalah sama. Nomor 8, kerugian yang dapat ditimbulkan ketika melakukan citra medis menggunakan sinar X. Nah, di sini bisa adik-adik baca ya, sinar X itu dapat mengganggu alat reproduksi, berarti merusak sel-sel tubuh termasuk organ reproduksi. Nah, yang paling cocok di sini adalah yang C ya, menyebabkan ketidakfertilan alat reproduksi, berarti gangguan alat reproduksi lah intinya ya. Nomor 9, pada kasus foto ronsen toraks, tulang rusuk dan tulang dada terlihat lebih terang dibandingkan dengan organ paru-paru. Karena di sini, nah jadi kalau di ronsen itu partikel yang lebih padat itu partikel yang lebih padat, yaitu tulang ya, yaitu tulang. Dia apa namanya tuh banyak menyerap radiasi. Sedangkan partikel renggang itu lebih sedikit. Nah, lebih sedikit ya, menyerap sinar X. Nah, jadi sinar X itu dia akan lebih menunjukkan jaringan yang lebih padat. Nah, jaringan yang lebih padat itu kan adalah tulang ya. Nah, sehingga jawabannya adalah paru-paru menyerap sedikit sinar X yang ya, jadi yang paling besar kan diserap oleh tulang, ya kan? Diserap oleh tulang, kemudian koefisien serapan tulang rusuk dan tulang dada. Jadi kan dia katanya tulang rusuk dan tulang dada terlihat lebih terang dibandingkan organ paru-paru ya. Berarti jawabannya adalah C ya. Nomor 10, panjang gelombang sinar X sebelum terjadi hamburan berarti diketahui adalah lambda 0. Sudut hamburan massa elektron dan kelajuan cahaya berturut-turut demikian ya. Panjang gelombang sinar X setelah terjadi hamburan. Nah, di sini kan kita gunakan rumus lambda aksen dikurang lambda 0 sama dengan H per M kali C 1 kurang cos theta. Nah, dalam trigonometri 1 kurang cos theta itu sama dengan 2 sin kuadrat theta per 2. Ini dalam trigono ya, kita kotakin. Nah, berarti kalau kita ganti ke sini, berarti itu lambda aksen sama dengan H per M kali C 2 sin kuadrat theta per 2 ditambah lambda 0. Ya, kita kalikan ke dalam 2H per M kali C sin kuadrat theta per 2 ditambah lambda 0. Atau kita pindahin lambda 0 ditambah 2H per M kali C sin kuadrat theta per 2. Nah, ini yang benarnya ya, lambda aksen. Nah, masalahnya sekarang ada nggak sin kuadrat? Nggak ada, tapi ini ditambah. Berarti ini aja ya kita pindah. Kita ganti. Jadi jawabannya C. Kita ganti aja tanda positif itu jadi. Karena kan lambda 0 itu dipindah jadi positif ya. Oke?